Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok orang yang berjumlah 10 orang dengan dipimpin oleh Asim bin Thabit. Sejarawan silang pendapat tentang motif pengiriman kelompok ini. Ada yang mengarahkan bahwa sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diminta oleh utusan dari daerah Ad dan Qarah agar mengirimkan para sahabatnya guna mengajarkan ajaran Islam. Sebagian yang lain mengarahkan bahwa 10 orang itu diminta Nabi untuk memata-matai gerak-gerik kafir Quraisy, apakah mereka telah menyiapkan pasukan guna memulai peperangan baru. Jumlah orang juga tidak menemukan kata sepakat. Ada sejarawan menyebutnya 9 dan ada yang 7 orang. 10 orang itu kemudian berangkat dan telah mencapai daerah antara Asafan dan Mekah. Kabar pengiriman itu diendus oleh klan Lihyan. Mereka keluar dengan 100 orang pemanah dan 100 orang membawa pedang guna mencari keberadaan 10 orang itu. Mereka mencari di mana keberadaan sekelompok kecil tersebut. Tak berselang lama, mereka menemukan biji kurma khas kota Madinah berjatuhan di tanah. Biji itu kemudian membawa mereka menemukan kelompok kecil itu. Orang-orang klan Lihyan lalu mengejar kelompok yang dipimpin Asim bin Thabit tersebut. 10 orang itu kemudian lari menghindar ke puncak bukit. Bani Lihyan mengepung bukit itu dan menawarkan kepada mereka perjanjian keamanan bahwa jika mereka bersedia turun bukit, maka tidak seorang pun dari mereka yang akan dibunuh. Asim yang menjadi pemimpin kelompok itu menolak mentah-mentah tawaran itu. Asim sangat yakin bahwa Bani Lihyan berniat jahat dan menipu. Lalu kelompok kecil itu pun dihujani anak panah. 7 orang di antara mereka meninggal termasuk pemimpinnya Asim. 3 orang tersisa, Hubaib bin Adi, Zaid bin Dasina, dan Abdullah bin Tariq, mendapat tawaran yang kedua bahwa jika mereka bersedia turun akan mendapatkan jaminan keamanan. Ketika 3 orang itu telah turun, mereka langsung disergap dan diikat. 1 orang bernama Abdullah mencoba kabur dengan melepaskan diri. Namun pada akhirnya usahanya dihentikan dengan cara membunuhnya. Hubaib dan Zaid itu pun dibawa menuju kota Mekah sebagai tawanan. Di sana mereka dijual sebagai budak. Hubaib dibeli oleh keluarga Haris bin Amir. Haris sendiri adalah orang Mekah yang dibunuh Hubaib dalam perang Badar. Keluarga Haris membeli Hubaib dengan maksud untuk melampiaskan amarah balas dendamnya untuk menghabisi hidup Hubaib. Hubaib hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat kondisinya terikat di belenggu besi sebagai tawanan. Pada suatu saat, terdapat pisau jatuh di samping Hubaib yang dibawa oleh seorang perempuan keluarga Haris tanpa sadar. Rencananya pisau itu akan digunakan untuk membunuh Hubaib. Di saat itu pula,
masuk ke dalam tempat penawanan Khubaib, seorang anak kecil. Ia bermain-main di samping Khubaib. Lalu perempuan itu kemudian menyadari ada pisau di tangan Khubaib, sembari anak kecil itu bermain di sekelilingnya. Perempuan itu terkejut dan mengira Khubaib akan membunuh anak kecil itu. Namun Khubaib mengatakan, "Apa dosa anak kecil ini hingga aku harus membunuhnya?" Perempuan itu pun kagum dengan sifat Khubaib. Pada umumnya, jika sudah demikian, pastilah anak kecil itu sudah terbunuh. Namun Khubaib tidak terbawa emosi dan perasaannya sebagai tawanan. Selama dibelenggu, Khubaib tidak diberikan makan sama sekali. Namun, ia tidak merasa kelaparan. Bahkan, keluarga Haris merasa heran bagaimana bisa ada kurma segar ada pada diri Khubaib. Pada saat itu, Khubaib disodori tawaran agar meninggalkan agamanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagai gantinya, dia akan dilepaskan. Namun Khubaib menolaknya. Khubaib tidak bergeming dengan tawaran orang-orang Quraisy itu. Ia lalu dibawa ramai-ramai menuju daerah Tanim. Tiang salib telah berdiri tegak menunggu kedatangan Khubaib. Sebelum eksekusi penyalipan, Khubaib memohon agar diperkenankan sholat. Ia kemudian sholat dan tak lama lalu kembali untuk disalib. Sholat Khubaib tidak lama. Ia mengatakan, "Kalau aku takut mati, niscaya aku akan memperpanjang masa sholatku." Ketika ia disalib, Khubaib berdoa agar kejadian yang menimpanya diketahui oleh Rasulullah SAW. Khubaib pun akhirnya meninggal di tiang penyaliban setelah tubuhnya dipanah dan dagingnya diiris dengan pedang. Kabar kematian Khubaib disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nabi memerintahkan Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk pergi ke Mekah agar diam-diam melepaskan Khubaib yang telah meninggal dari tiang penyalipan. Setelah Khubaib dapat diturunkan dari tiang penyalipan, kedua sahabat itu bergegas pergi kembali ke Madinah dengan membawa jenazah Khubaib. Namun malam yang gelap menyulitkan mereka memacu dengan kecepatan tinggi ke Madinah. Di samping itu, membawa jasad Khubaib dengan kuda juga bukan perkara yang mudah. Di tengah perjalanan, ketika istirahat, tiba-tiba jenazah Khubaib menghilang. Dicari pun, jenazahnya tetap tidak ditemukan. Ketika sampai di Madinah, menghilangnya jasad Khubaib dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab bahwa jenazah Khubaib telah dikebumikan oleh para malaikat. Khubaib yang begitu sabar dan tabah, memegang erat imannya, patut dijadikan contoh dan teladan bahwa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kisah salah satu sahabat Nabi, Khubaib bin Amr, yang jenazahnya dikebumikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.